Sebelum video ini dimulai, aku ingin kamu bayangkan satu hal. Bagaimana jika seluruh umat manusia di dunia ini pernah berada sangat dekat dengan kepunahan. Bukan karena perang, bukan karena virus, bukan karena teknologi, tapi karena satu gunung. Sekitar 74.000 tahun yang lalu, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Sumatera Utara, bumi mengalami sebuah peristiwa yang tak pernah terulang lagi hingga hari ini. Gunung Toba meletus. Bukan letusan biasa, bukan sekadar gunung memuntahkan lava dan abu. Yang terjadi adalah super erupsi, letusan dengan kekuatan ribuan kali lebih dahsyat dari bom nuklir Hiroshima. Saat itu, manusia purba masih bisa hidup berpindah-pindah. Mereka belum mengenal kota, belum mengenal teknologi, dan belum tahu bahwa dunia mereka akan berubah selamanya. Ketika Gunung Toba meletus, langit langsung berubah gelap. Abu vulkanik terlempar hingga ribuan kilometer ke udara, menutupi Asia, Afrika, bahkan mencapai Eropa. Siang hari berubah seperti malam. Suhu bumi turun drastis. Musim dingin panjang melanda planet ini. Para ilmuwan menyebut peristiwa ini sebagai volcanic winter, musim dingin akibat letusan gunung berapi, dan dampaknya benar-benar mengerikan. Abu tebal menutupi tanah, tanaman mati, hewan kehabisan makanan, rantai kehidupan runtuh satu persatu. Manusia purba yang bergantung pada alam kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Makanan semakin sulit didapat, sungai tercemar abu, udara sulit dihirup, banyak kelompok manusia lenyap tanpa jejak. Para ilmuwan memperkirakan jumlah manusia di seluruh dunia saat itu menyusut drastis hingga hanya tersisa beberapa ribu orang saja. Bayangkan itu, dari seluruh umat manusia hanya segelintir yang bertahan hidup. Satu langkah lagi dan manusia mungkin punah. Letusan Gunung Toba meninggalkan luka raksasa di bumi. Luka itu kini kita kenal sebagai Danau Toba dan pulau di tengahnya bernama Pulau Samosir. Danau ini bukan danau biasa. Ia adalah bekas kawah letusan terbesar di dunia. Panjangnya lebih dari 100 km, lebarnya puluhan kilometer, dan kedalamannya mencapai ratusan meter. Semua keindahan yang kita lihat hari ini lahir dari kehancuran yang luar biasa. Namun yang paling menakutkan bukanlah ukuran letusannya. Yang paling menakutkan adalah dampaknya terhadap manusia. Penelitian genetik modern menemukan sesuatu yang mengejutkan. DNA manusia modern menunjukkan adanya genetic bottleneck, tanda bahwa populasi manusia pernah menyusut ekstrim dalam satu periode waktu. Dan periode itu bertepatan dengan letusan Gunung Toba. Artinya, kita yang hidup hari ini mungkin adalah keturunan dari manusia-manusia yang berhasil bertahan dari bencana ini. Jika mereka gagal bertahan, kita tidak akan pernah ada. Bayangkan penderitaan saat itu. Dingin ekstrem yang berkepanjangan, kelaparan, perjuangan bertahan hidup setiap hari. Manusia harus beradaptasi atau mati. Mereka yang bertahan mungkin hidup di gua, berburu sisa-sisa hewan, dan bertahan dengan api kecil di tengah dunia yang membeku. Inilah ujian terbesar dalam sejarah manusia. Seiring waktu, abu mulai mengendap, langit perlahan cerah. Bumi mulai pulih, sangat perlahan. Manusia yang tersisa mulai berkembang lagi. Populasi bertambah, peradaban kecil mulai tumbuh. Dari kehancuran total, kehidupan kembali bangkit. Dan tanpa kita sadari, letusan Gunung Toba justru membentuk arah masa depan manusia. Hari ini, Danau Toba terlihat damai, indah, tenang. Tak ada yang menyangka bahwa di balik airnya yang tenang tersimpan kisah hampir punahnya umat manusia. Gunung Toba masih ada. Ia tidur, bukan mati. Para ilmuwan terus memantau aktivitasnya karena super volcano tidak meletus sering-sering, tetapi sekali meletus, dampaknya berskala global. Kisah Gunung Toba mengajarkan satu hal penting, bahwa manusia dengan segala kecerdasannya tetap kecil di hadapan alam. Dan bahwa keberadaan kita hari ini adalah hasil dari perjuangan, keberuntungan, dan ketahanan manusia purba yang bertahan di saat dunia hampir berakhir. Jadi ketika kamu memandang Danau Toba hari ini, ingatlah satu hal. Di tempat yang terlihat indah dan tenang itu pernah terjadi bencana terbesar yang hampir menghapus manusia dari sejarah. Dan kita adalah saksi hidup dari mereka yang berhasil bertahan.